Selamat malam Pak Riki. Ya, selamat malam Bu Sinta. Ya, ada apa? Ya, Pak Riki, saya izin untuk mengkonfirmasi terkait dengan proyek kita yang bertujuan untuk menyimpan bahan bakar hasil galian dari berbagai site di luar Pulau Jawa untuk didistribusikan di Pulau Jawa. Apakah bisa, Pak? Saya ingin mengkonfirmasi terkait tentang hal tersebut. Ah, Saya sih terkendala di izin ya. Cuma kita sebetulnya eh, kemungkinan besar nggak bisa lanjut gitu. Tapi saya sih udah ada plan B itu. Mungkin saya akan berbicara dengan eh, otoritas untuk yang terkait izinnya. Untuk sementara lanjutkan dulu proyeknya. Untuk soal izin biar saya yang ngurus. Lalu terkait dengan izinnya tersebut, Pak Riki, apakah jika kita tetap melanjutkan untuk membangun proyek, bukankah akan bermasalah di kemudian hari, Bapak? Eh, Masalahnya ini udah berhubungan dengan investasi besar gitu. Kita nggak bisa batal batal untuk melanjutkan karena saya nggak tahu harus ngomong apa nanti ke investor. Jadi tetap Lalu lanjut. untuk dengan pejabat terkait, apakah sudah dikomunikasikan jalan tengahnya? Untuk pejabat terkait terakhir info terakhir mereka tetap nggak mau mengeluarkan izin, tetapi saya bisa atur untuk ada penawaran yang nggak bisa mereka tolak. Mungkin kita pegang salah satu kepalanya saja, Bapak. Salah satu pejabat terkait mungkin bisa kita ajak meeting dengan menjamu atau seperti apa gitu, Pak, supaya izin kita tetap deal sehingga tidak Hmm, menghambat operasional kita juga terkait dengan proyek ini. boleh. Mungkin jika ada salah satu orang yang dia yang benar-benar approvalnya dari dia, boleh kita ajak. Mungkin nanti ada salah satu pejabat pemerintah yang saya dengar-dengar bisa kita berikan sesuatu untuk dapat menggoalskan proyek kita. Nanti bisa PIC, nomor kontak PIC-nya dikirimkan ke Pak Riki supaya Pak Riki Boleh. saja yang langsung menghubungi kali ya. Atas Nanti nama saya Bu akan Dini, betul. Bapak. Oke, atas nama Bu siapa? Mohon maaf, Ibu Dini, Ibu Dini. Ibu Dini. Oke, baik. Iya, ya. Nanti segala urusannya akan Tapi saya. oke. Kalau dari teman-teman site itu mengupayakan agar terkait dengan lahan yang akan kita pakai ini supaya dapat kita beli lahannya, Bapak. Lalu tapi mungkin kita bisa membeli lahan PDAM di daerah sini, Pak. Di sini kebetulan PDAM memiliki lahan yang berpotensi untuk proyek kita ini. Namun sebaiknya, Pak, ketika membeli membeli lahan tersebut, sebaiknya kita bilangnya digunakan untuk irigasi PDAM. Namun nanti terkait tentang realisasinya bisa kita bicarakan lebih lanjut seperti apa, Pak? Apakah ada saran? Mungkin kita tetap akan menggunakan kalau misalnya ada SO kepada PDAM untuk mengalirkan irigasi, ya kita bisa ke arah sana, namun mungkin kita bisa manfaatkan untuk persentasenya karena nggak nanti kita akan cari celah untuk supaya bisa tetap proyek kita jalan dan tapi juga sedikit melanggar nggak apa-apa. Ya, cuman informasi ini hanya kita keep di Ya, internal kita saja ya Pak. Jangan ya, mungkin eksternal ini mungkin jangan classified. sampai ini. Mungkin Ya, kita perlu bikin sesuatu juga untuk internal perusahaan kita Pak supaya informasi ini tidak dibocorkan ke tempat lain gitu.
Ya, nanti saya akan bikin jadwal untuk siapa-siapa saja yang boleh terlibat dalam proyek ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Riki. Apakah ada arahan lagi Pak terkait dalam proyek ini? Hmm, saya akan kabari lebih lanjut jika ada update atau perubahan. Oke, jadi izin saya simpulkan ya Pak terkait dengan proyek ini. Jadi saat ini perusahaan kita sedang membangun proyek untuk penyimpanan bahan bakar hasil galian dari berbagai site di luar Pulau Jawa untuk didistribusikan di Pulau Jawa. Lalu halangannya perusahaan kita mengalami kesulitan dalam mengajukan izin atau mendapatkan izin AMDAL dan sebagainya. Dikarenakan kita akan membangun di atas lahan pemerintah, betul ya Pak? Betul, Lalu, itu yang akan kita lakukan. mm-mm. Lalu kita berpotensi untuk berusaha mendapatkan izinnya dengan cara memberikan beberapa imbalan mungkin kepada tugas pemerintah daerah. Ada salah satunya itu ada Budini ya Pak, Ya, petugasnya oke. yang bisa kita diskusikan soalnya kemarin sempat dikontak juga dan ibunya bersedia untuk mengkomunikasikan terkait dengan hal ini. Nah, perusahaan kita bersiasat untuk membeli lahan tersebut dari PDAM yang di dalamnya kontraknya perusahaan akan tetap menggunakan lahan itu sebagai irigasi. Ya, Namun realisasinya perusahaan akan menggunakan irigasi hanya 10% dari total lahan yang kita beli. Sedangkan 90% dari total lahan yang akan kita beli digunakan untuk penyimpanan hasil dari minyak bumi. Betul seperti itu ya, Pak? ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas meeting pada malam hari ini. Apakah ada lagi yang ingin ditambahkan atau Hmm, bagaimana Bapak? Silakan Bapak. Tidak ada sih, itu udah cukup, udah merangkum semuanya. Ya, Oke, baik Pak. oke, Bu Sinta. Oke, baik. Mungkin kita akhiri saja meeting pada malam ini, Bapak. Ditunggu untuk konfirmasi dengan Bu Dini. Oke, baik. Terima kasih Bu Sinta. Saya izin list. Halo, Bu Dini. Mohon maaf tadi pagi, Bu, ketika di kantor, Ibu saya harus meninggalkan tempat lebih awal karena ada keperluan mendesak lainnya. Oh iya, tidak apa-apa, Pak. Iya, oke, Bu. Jadi menyambung pembicaraan tadi pagi di kantor Pemda mengenai perizinan kantor kami yang terkendala oleh peruntukan tata ruang itu, Bu. Iya, Pak. Jadi sebenarnya gini, jalur yang Bapak pilih itu adalah zona jalur hijau. Zona bebas bangunan sebagai kontrol polusi udara dan menjadi area resapan air. Namun, sesuai bumper Perda DPRD nomor 1 tahun 2014 masih diperbolehkan untuk membangun asalkan itu bisa diakses oleh publik sebagai taman kota atau daerah terbuka lainnya. Jadi mungkin Bapak bisa upayakan pembangunan perusahaan Bapak mengatasnamakan izin untuk pembuatan taman kota. Ya mengenai hal itu sih kami sudah merencanakan juga. Eh, Mungkin dari sisi kontrak kami juga kami sudah ada rencana untuk hal itu. Jadi gini aja Bu, sesuai yang tadi Bu, eh, ini saya udah setuju dengan penawaran yang Ibu sampaikan tadi pagi mengenai hal itu. Tolong dicek rekeningnya ya Bu ya, jumlahnya segitu sesuai kesepakatan kita tadi ya Bu. Baik, nanti coba saya tanyakan ke asisten saya ya Pak, apakah sudah masuk atau belum. Jika memang saldo sudah kami terima, perizinan akan keluar paling lambat 7 hari kerja. Ya, tolong jangan dibocorkan ke siapa-siapa ya Bu ya. Ya, Ini sama-sama hanya Bapak. ini hanya soal kita berdua saja. Ya, baik Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Ya, selamat pagi Ibu Sinta. Ada apa? Gimana proyeknya, lancar kan? Iya, Pak. Ada sedikit kabar. Hmm, Aduh,
Justru saya ingin menginformasikan ke Bapak terkait dengan urgensi yang terjadi di site kami, terkait dengan proyek yang telah kita beli Bapak, yang kita memakai lahan PDAM tersebut dan menggunakannya sebagai lahan menyimpan hasil dari minyak bumi kita, Pak. Nah, Ya, ada apa? ternyata di site tersebut, Pak, terjadi kebocoran pada tangki penyimpanan minyak bumi yang menyebabkan minyak mentah tersebut mengalir ke aluran irigasi yang jumlahnya 1.500 hektar sawah, yang itu menyebabkan gagal panen masyarakat sekitar, Pak. Nah, selain itu, kebocoran juga menyebabkan kebakaran juga pada lahan tersebut dan merembet ke pemukiman warga, dikarenakan lokasi proyek ini sangat berdempetan dengan perumahan padat penduduk, Pak. Bagaimana, Pak? Saat ini terjadi demo massa, Pak, di site kami, Pak. Kami cukup kewalahan menangani hal tersebut, Bapak. Untuk saat ini, tapi apakah sudah ada media yang tahu atau sejauh Untuk mana? saat ini media belum, Pak. Cuman aparat setempat sudah mulai bergerak ke site dan informasinya juga penyidik. Bahkan sudah ada penyidik yang akan hubungi head office Bapak terkait dengan permasalahan ini, dikarenakan kita dicurigai tidak menggunakan izin yang seharusnya dan diduga melakukan suap untuk mendapatkan izin di lahan ini, karena lahan ini cukup dekat dengan lokasi permukiman masyarakat, Pak, sehingga tidak memungkinkan Pak, di lokasi itu untuk menyimpan minyak hasil bumi. Oke. Kami juga cukup kewalahan di site ini, Pak. Dan ini asisten saya saat ini sedang ditahan di Polres setempat, Pak, untuk dimintai penjelasan. Tapi Ibu saya juga Sinta. sudah dapat surat panggilan juga, Pak. Dan mungkin Ibu Sinta. Pak Riki juga Oke, Ibu Sinta kemungkinan dengarkan saya. paling lambat nanti malam. Mungkin bisa Sekarang- dimusnahkan saja, Pak, bukti-bukti suap kepada Bu Dini, Pak. Sekarang Ibu Sinta ke office, ambil semua dokumen, bawa semua. Kalau perlu, kalau bisa dibuang, kalau bisa dibakar. Setelah itu Ibu Sinta lebih baik pesen tiket. Mungkin saya juga habis ini akan pesen tiket. Entah, kita pikirkan nanti. Pokoknya kita pesen tiket aja Baik, dulu. Pak, saya akan mengikuti arahan Bapak. Ya. Baik, Pak, terima kasih Pak atas arahannya, Pak. Demikian dilaporkan, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bu Sinta. Iya, Pak. Sampai jumpa nanti, Pak, di bandara. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Harus imbang. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Nabila Desi Ramadanti dalam seputar berita dunia. Selama 30 menit, berbagai informasi terkini dan terpercaya akan menemani aktivitas Anda siang hari ini. Langsung saja kita simak berita terkini. Telah terjadi kebakaran dan kerusakan area persawahan milik PT Rindu Order. Terjadi kebocoran pada tangki penyimpanan minyak bumi yang menyebabkan minyak mentah tersebut mengalir ke saluran irigasi 1.500 hektar sawah dan juga menyebabkan gagal panen. Selain itu, kebocoran telah menyebabkan kebakaran pada lahan tersebut dan merembet ke pemukiman warga dikarenakan lokasi proyek berdempetan dengan perumahan padat penduduk. Diketahui bahwa area persawahan milik perusahaan perseroan terbatas swasta ini yang berkantor pusat di Jakarta dan bergerak dalam bidang eksplorasi minyak bumi dan juga memiliki site di beberapa daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua, saat ini sedang membangun proyek untuk penyimpanan bahan bakar hasil galian dari berbagai site di luar Pulau Jawa untuk didistribusikan di Pulau Jawa.
Disinyalir perusahaan ini mengalami kesulitan dengan izin, lalu diduga kuat perusahaan tetap mendapatkan izinnya dengan cara memberikan imbalan kepada petugas pemerintah daerah. Melalui hasil wawancara dengan polisi dan saksi terduga terkait, perusahaan melanggarnya dengan tetap menggunakan lahan sebagai sumber irigasi namun hanya 10%, sedangkan 90% lagi untuk penyimpanan hasil dari minyak bumi. Berikut insight atau pandangan dari ahli etika bisnis, Ibu Caca Suherman terkait kasus suap ini. Baik, terima kasih sebelumnya. Dari kasus PT Rindu Order ini, menurut saya cukup mengingatkan saya kepada dua kasus mengenai suap yang cukup besar di dunia. Yang pertama adalah Lockheed Corporation, di mana Lockheed Corporation ini merupakan perusahaan pertahanan di Amerika Serikat yang pada saat itu kasus suapnya berdampak kepada gejolak politik pada berbagai negara. Yang pertama yaitu Jerman Barat, kemudian Italia, Belanda, Jepang, dan juga Mesir. Dari kasus tersebut kemudian dibentuk Undang-Undang Anti Korupsi Asing di Amerika Serikat atau Foreign Corrupt Practice Act. Yang kedua adalah Enron Corporation, di mana Enron Corporation ini merupakan salah satu kasus suap yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan dan juga kelemahan ekonomi yang cukup besar di Amerika Serikat. Nah, perusahaan tersebut melakukan pemalsuan terhadap laporan keuangan dan kemudian melakukan suap kepada perusahaan yang mengaudit laporan keuangannya. Dari kasus tersebut kemudian dibentuk di Sarbanes-Oxley Act dengan tujuan memberikan hukuman terhadap pemalsuan catatan keuangan. Nah, dari dua kasus tersebut dapat mengajarkan kita bahwa praktis suap itu sangat melanggar etika bisnis. Kenapa? Seseorang yang tidak berhak mendapatkan imbalan justru mendapatkannya. Artinya, hal ini tidak sesuai dengan asas-asas etika bisnis, terutama asas kejujuran dan juga keadilan. Praktik suap cenderung mendorong oknum-oknum tersebut untuk melakukan tindakan tidak etis lainnya dan selalu membawakan dampak buruk terhadap perusahaan maupun lingkungan sekitarnya seperti gejolak politik, kemudian kebangkrutan, kelemahan ekonomi, bahkan kelangkaan yang terjadi pada PT Rindu Order. Seperti halnya yang terjadi pada Enron dan Lockheed, saya berharap bahwa adanya peraturan dan kebijakan yang baik mengenai etika bisnis akan membawa kita kepada masa depan yang tidak memerlukan lagi berita mengenai tindak korupsi atau suap yang terjadi di Indonesia seperti yang terjadi pada PT Rindu Order. Terima kasih. Sekian berita dari kami. Saya Nabila Desi Ramadanti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.